nggak kuat saya menderita anak saya, nggak kuat saya. Dia cerita sedih, selama 3 tahun sedih. Katanya dicabulin, katanya mama saya nggak diobatin. Saya terpukul dari situ. Saya langsung bilang balik, putar arah kata saya. Langsung saya panggil, ini adalah bintang tamu saya. Langsung kita panggil, ini adalah korban dan juga orang tuanya ya. Orang tuanya. Ini ada Rizka dan Ibu Eka Ratna. Ya. Halo. Iya. Silakan. Halo Ibu, silakan duduk. Silakan duduk. Boleh kasih tepuk tangan? Oke. Sekarang ini mungkin ramai sekali, setiap kita ganti channel infotainment, apalagi ketika saya lagi obsesi gitu ya, ini saya penasaran sekali. Sebenarnya awal ya ketika Rizka datang ke tempat UGB ini awalnya seperti apa, dan Perkenalan kita akan awalnya. tanya secara detailnya sekarang juga untuk Anda semua ya. Terima kasih untuk Ibu dan Rizka sudah hadir ke Ada-Ada Aja. Yang pasti kita ingin menanyakan cerita yang sesungguhnya. Iya. Nah, ini berawal ketika berkenalan dengan tahu UGB itu dari mana? Dari TV. Pengobatannya Di TV saya lihat. di TV. Lalu Ibu cari alamatnya. Alamatnya saya Emang pada saat itu Rizka sakit apa kalau kita boleh tahu? Kram di bagian paha. Kram di Bagian paha. bagian paha. Terus? nah kan anak saya kan sakit keram, Iya. dia sering-sering lah ya. Iya. Saya takut bahaya ya. Itu kata saya, Dek coba kita ke UGB. Alternatif Di mana, ya, Ma? pengobatan Alternatif, alternatif iya. ya. Di mana mah? Coba kita cari alamatnya nih, Mama nyatet. Itu kata anak saya, nggak usah lah mah, katanya. Itu jangan takut bahaya, soalnya kamu udah diperhatiin sering keramnya. Nah saya bawa ke UGB ya. Iya. Nah setelah di sana pendaftaran 150 ya, 150 pendaftaran doang. Nah udah begitu pas masuk lagi ke ruang yang lain ya, katanya 6 juta. 6 juta, pas dia udah lapor ke UGB-nya. Kata saya, lo mahal amat, di Bekam kok 6 juta. Kata saya, boleh nggak saya bilang Pak Ustadz, jangan segitu, saya bawa duit nggak segitu, 1,5. Ya udah nanti anak buah saya katanya ikut. Kata saya, astagfirullahaladzim, itu pembayaran nggak kira-kira kata saya, dalam syariat Islam sepertinya kayaknya nggak ada. Ibu langsung ngomong di tempat pada saat itu seperti itu? Iya, ngomong Oke. gitu. Nah udah Terus? gitu, pengajian dulu dah tuh ya, kemudian ceramah dulu, dia ceramah depan orang banyak lah ya. Nah tiba-tiba yang dipanggil cuma anak saya doang sama dia, Sama asistennya UGB. manggil. Sama UGB-nya yang manggil. Ya pasien banyak pasien. Nah anak saya dipanggil sama asistennya. Oh, asistennya yang panggil. Katanya Rizka naik, katanya dipanggil Pak Ustadz, mau diobatin. Nah udah dibawa ke atas, pertama ya di atas ya. Ya di atas saya mau masuk, dia pakai sarung tangan. Umi katanya, Umi nggak usah masuk, soalnya mau dibekam, takut lihat darah, takut kaget katanya. Nggak apa-apa, saya ke dokter aja biasa bawa anak saya boleh masuk, kata saya. Itu kata dia, enggak katanya. Dia tutup pintunya. Nah dia tutup pintunya. Tapi saya kan kalau anak berdua doang kan sih ya, Ada kayaknya rasa curiga. iya. Takut. Takut. Iya. Saya udah gitu, udahlah saya ambil air wudhu lah ya. Ambil air wudhu, saya buru-buru. Itu ruangan dia, saya duduk di sini sholat. Saya sholat sunnah, sholat itu saya jikir ya. Kok kata saya ngaco amat nih saya jikir, kok ngaco lagi. Iya. Saya lihat, loh kok mati lampunya gelap. Gelap tuh, kan ada pintu Iya. kan bawahnya kan suka ada kolongnya itu ya. Iya. Tadi kata saya, loh kok gelap sekali di dalam. Saya curiga dari situ. Pas saya lagi jikir, ngaco terus tuh jikir. Wah kata saya ada yang nggak beres. Ya Allah kata saya ada apa di dalam anak saya. Tolong ya Allah keluarkan anak saya jangan lama-lama. Soalnya Ya. lampu gelap saya curiga. Nah udah pas nggak lama keluar nangis. Kata saya, nak kamu kenapa dek nangis? Di Bekam sakit. Malah parah nangisnya kayak yang sedih. Saya tanda tanya ada apa ini anak kok nangis? Ya. Kata saya. Nah akhirnya lari ke mobil, asistennya manggil, bu jangan ke mobil dulu, ada apa? Mau diobatin lagi katanya di bawah, ini nggak mau. Nggak usah mah, nggak usah, jangan pulang. Kok kenapa sih? Mama mau tanya kenapa? Nah akhirnya dibawa ke ruangan yang gelap juga nih, tapi ada pasien baik apa ada Pasien ustadz banyak. enggak Iya. ustadz banyak.
Udah gitu, Bu, kata kita mau keluarin nih sekarang penyakitnya. Tadi udah dibekam, kata di atas, sekarang mau dikeluarin penyakitnya. Ada telur 3, digini-giniin ke paha anak saya, terus sama di belakang. Pas lampunya suaranya dimatiin ya, gelap sekali. Banyak ustadz di situ. Nah udah gitu, Bu, nih yang satu dipecahin, ada bau busuk. Yang satu lagi ada belatung. Terus satu lagi ada rambut sama kayak apa sih, kawat, kayak buat pekarat. Kayak jarum Oh, lah oh. isinya. Nah ibu kata ini anak ibu diguna-guna orang, ini akan lumpuh, ini penyakitnya parah. Astagfirullahaladzim, saya nangis, memang dia memang udah nangis. Oke, maaf Ibu, sebelumnya saya pengen tahu telurnya itu Ibu yang bawa sendiri atau Apa memang dari mereka daerah? yang sudah menyediakan? Dia udah ada 2 peti di situ. Mereka yang menyediakan, jadi telur itu asalnya dari mereka? Iya. Nah, oke. Ada. Nah, terus pada saat itu Rizka, ini kita sebelum panjang lebar lagi, Rizka di dalam itu bagaimana? Pertama dikasih Lebih sarung. keras lagi boleh? Pertama dikasih sarung. Sudah itu kamu buka celananya, celana Iya. luar dulu ya, Celana luar. Pokoknya ya. terbuka aja. Pokoknya di posisi di dalam Rizka udah diapain? Coba Iya. lampu gelap. Pertama belum digelapin dulu. Oh belum digelapin, udah buka baju. Disuruh buka celana. Buka celana dulu. Dikasih sarung, lalu sudah memakai sarung, Mm-mm. dia suruh bilang buka celana. Sudah buka celana, mata aku diikat pakai kain. Pakai diikat gitu. Ada tempat duduk kayak di tengah-tengah gitu, ada bangku ya. Sudah itu sudah diikat, aku bilang ini mau diapain? Mau diobatin. Sudah diobatin, Kayak air mani ya. dia tuntun aku ke tembok, disenderin begini. Tapi Rizka ada bentuk protes gak pada saat itu? Iya, aku bilang ini mau diapain? Ternyata dia mengorek-ngorek kemaluan Oh, dengan gitu. tangannya. Ah. Lalu sudah Oke. mengorek. Iya, Melakukan nanti, pelecehan lah. iya, iya. Berarti memang berarti pada saat itu Rizka tidak boleh dibekap mulutnya atau gimana? Disenderin ke tembok, terus tangan dia dipegangin tangan dia. Oh, Lalu ini bibir saya ditutup pakai ini, pakai pipi ya. Oh, ya, oke. Bu, berarti pada saat itu ketika Rizka tidak mau, ya, dan juga untuk pemirsa kita tidak bisa mendengarkan Rizka secara detail ya, karena Ya. ini kan adalah program siaran langsung, jadi kita tidak bisa mendengar secara detail dan nanti kita lebih perhalus lagi kalimatnya ya. Dan Bu, kalau ngomongin tentang keadaan pada saat itu kan Rizka nggak mau, ya, dan akhirnya masuk lagi, Masuk lagi. ada telur di situ. Ada telur, Dan ada Ibu percaya pada saat itu kalau Rizka itu diguna-guna? enggak. Enggak. Nggak Soalnya percaya? saya Kenapa Ibu nangis kalau nggak percaya? Hah? Kenapa Ibu nangis? Dia bilang diguna-guna, tapi saya lihat memang di sosok itu ya, kan ruangan gelap, tapi ada sosok berdiri hitam, matanya merah di ruang gelap itu. Saya lihat ada tinggi besar, hitam, matanya merah. Nah, anak saya nangis ya, saya kan nangisnya cuma karena sedih ya. Anak saya udah dibilang diguna-guna, Iya. terus anak saya pun nangis, kenapa Masih gitu. panik ya pada saat Panik. itu ya? Oke. Nah, udah gitu, udah tuh pulang. Anak buahnya suruh ikut, katanya yang 4 juta minta di rumah. Oh Kata langsung saya, diikutin terus gitu ikut. ya? Kata 4,5 saya, juta. ya 4,5 juta. Akhirnya ikut tuh anak buahnya. Ini di bawah mobil nangis. Kata saya, Dek, nangis dulu kenapa? Dibekam sakit. Coba dong mama penasaran nih. Malah parah nangisnya. Ya udah saya takut dia nabrak ya. Udahlah, ya Allah ada apa ya kata saya ya. Nah udah gitu, udah tuh sampai rumah. Udah sampai rumah lari langsung ke kamar. Langsung telungkup nutupin pakai selimut nangis. Ini anak kenapa kata saya. Kalau memang sakit dibekam nggak mungkin, tapi saya ada curiga dari situ. Nah saya kasih tuh uang ke asistennya 4,5 juta. Nah besokannya kan memang suruh balik lagi. Balik. Saya paksa, Dek besok balik lagi, kan mama udah masuk 6 juta. Mama mau lihat kamu dibekam nggak? Nangis, parah. Tapi si Ade nggak mau diajak pas keduanya ya? Nggak mau, pas nggak mau kata saya, mama masih pengen lihat. Ya. Kamu dibekam enggak gitu. Ya, dan yang kami tahu ya memang UGB ini membantah jika Rizka ini adalah pasien ya. Jadi memang ada bukti nggak kalau memang Rizka ini adalah pasien dari Pasiennya UGB. Saya demi Allah, demi Rasulullah ya, kalau saya bohong saya dilaknat hari ini sama Allah, berdua anak saya. Kalau saya bohong, demi Allah, demi Rasulullah, Allah pun masih menyaksikan. Ini minyak, air selama 3 tahun, saya simpan, saya jikir. Ya Allah, kapan saya dapat jawaban dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk melapor? Saya mau melapor pada hari itu ya, nggak mungkin, dia lagi naik daun. Saya berpikir, nggak mungkin ditanggapin saya kalau lapor. Saya sebenarnya udah gemes pengen lapor. Nah ada air ini saya simpen selama 3 tahun, saya Jadi kayak jikir. bos nih kasusnya 3 tahun saya dituntut. Nah ini minyak katanya untuk dipakai untuk anak saya, tapi saya nggak boleh. Nggak boleh dipakai. Nah ini surat pendaftaran selama saya balik ke sana.
kan pendaftaran. Ini fotokopi sama lawyer. Ya ini difotokopi ya sama pengacara saya ya. Ya. Tapi dia bilang katanya nggak pernah, nggak ngaku. Ya Allah demi Rasulullah, saya untuk apa membohong? Saya takut dikutuk, dilaknat oleh Allah bersama anak saya. Saya Oke. tidak mengada-ngada. Oke, nah justru ini adalah untuk harusnya 3 kali bolak-balik ya? Iya harusnya. Cuma hanya 2 kali. Yang kedua kali dipinta 7 juta. Saya Iya. marah di situ. Saya gebrak di situ. Itu kan ustadz banyak. Ustadz dia lah ya. Saya gebrak. Kata saya Bukan ustadz, asisten. Iya asistennya lah ya. Kata saya pengobatan apa seperti ini? Kata saya kemarin 6 juta sekarang 7 juta. Saya nggak mau ngeluarin seperak pun. Udahlah Bu katanya. Ibu ikut pengobatan gratis aja. Oh begitu caranya kata saya. Kalau yang ada duit suruh bayar. Kalau yang ada duit suruh gratis. Ada apa kata saya, pengobatan kayak begini nggak ada dalam syariat Islam. Nah udah gitu saya pakai perhiasan, pakai gelang. Bu katanya, itu aja perhiasan ibu taruh sini. Astagfirullahaladzim. Itu kata yang saya. ngomong UGB atau memang anak Para buah? asistennya. 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 Asistennya, tapi kata dia diperintah sama, kan dia dari atas nih, Bu. Kata Pak Ustadz, ini ada pembayaran. Pembayaran apa lagi, kata saya. Ini yang kedua nangis juga sama, keluar langsung nangis. 7 juta. Pembayaran apa lagi, kata saya. Ini belum selesai katanya. Ini parah katanya penyakitnya, nah, diguna-guna orang. Nah udah itu saya marah dari situ. Nggak mau saya bayar. Kata saya jangankan 7 juta, 100.000 pun saya nggak akan bayar. Terus saya berdoa, ya Allah keluarkan saya dari sini. Saya keluarkan ya Allah. Saya istighfar dari situ. Ini nangis langsung lari ke mobil. Nah di mobil saya tanya, kamu kenapa nangis? Mama tanda tanya nih. Dari pertama nggak mau bilang, kesian Mama. Kesian Mama enggak, Mama bisa sakit kalau kamu nggak mau menjawab. Nah, terus Mama turun nih sekarang nih. Mama turun nih, akhirnya dia nangis. Ma, saya Ceritakanlah Rizka saya ya. dicabulin Rizka itu mulai ngaku semuanya di rumah itu Bu ya? di jalan. Di jalan ya? Ibu Dan kaget pada ya? saat itu, ketika ibu mendengar itu, apa reaksi ibu pertama kali untuk Rizka? Di jalan dia bilang katanya, Mama saya dicabulin. Nggak kuat saya menderita anak saya. Nggak kuat saya. Dia cerita sedih. Selama 3 tahun sedih. Katanya dicabulin. Katanya Mama saya nggak diobatin. Saya terpukul dari situ. Saya langsung bilang balik. Putar arah. Kata saya. Saya nggak terima kata saya. Kenapa kamu nggak mau bilang dari pertama? Iya. Saya ini mah katanya takut. Saya diancam. Nggak boleh bilang Mama, nggak boleh bilang siapa-siapa. Emang ancaman yang waktu itu Rizka dapat seperti apa Rizka? Ya jangan bilang sama orang di luar. Jangan bilang sama mama. Ya. Seperti itu aja sih. Terus? Tapi ada ancaman yang lebih menekan nggak? Iya. Maksudnya bisa menakutin si adek pada saat itu. Jadi kamu takut 3 gitu tahun buat nggak bilang? cerita. Ya enggak, udah cerita pas kedua aku kan langsung jujur ke mama kalau aku dicabulin. Seperti itu. Iya ya. Oke, baik. Nah ini justru yang saya pengen tahu berarti kan selama 3 tahun ini ibu memendam semua ini. Saya pendam. Karena pada saat itu Rizka ini mau menikah ya. Mau menikah, saya mau takut gagal perkawinannya. Tapi setelah adanya seperti ini, Rizka minta izin sama. Iya, sama suami Pelan-pelan. aku terus minta izin. Aku bilang kan lihat korban-korban di TV ya. Aku bilang aku mau mau lapor. Aku bilang gitu. Aku izin ke suami. Aku bilang aku mau lapor. Aku juga korban UGB. Aku bilang ke suami aku kaget korban apa. Tapi maaf sebelumnya aku korban pelecehan. Cuman aku nggak bilang dalam-dalamnya itu seperti apa. Takut dia sakit hati. Tapi sekarang dengan ramainya pemberitaan di semua media, reaksi dari suami seperti apa? Iya, awalnya kamu jangan mau diliput. Nah ini malu gitu ya. Tapi karena waktu saya di Polda itu sudah ramai dengan wartawan. Ya, jadi terpaksa harus diliput tapi muka saya kan di-blur. Iya. Dan sekarang, Iya. tapi suami sekarang sudah tahu ya? Dan lebih paham kali ya. Ya, Marah. Mengerti ya? iya. Marah ya? tapi tetap membela ya? Iya. Tetap membela, kata dia harus Soalnya dilaporkan. kan Harus. dia nggak ngaku ya, dia bilang nggak kenal saya. Jadi sekali-sekali ya nggak apa-apa Iya. dia lihat saya biar dia ingat. Oke, baik. Dan kita akan balik setelah yang satu ini. Bagaimana cerita kelanjutan dari Ibu dan juga Rizka setelah yang satu ini tetap di Ada-Ada Aja.